Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Amazing Muharram tahun ini akan dihadiri oleh 99 tokoh perubahan Indonesia dan dunia. Dan akan digelar selama 9 hari, 9 jam. Dapatkan informasinya di www.amazingmuharram.com. Jadilah penggerak perubahan, segera daftar. Kita mengenal beliau selain hijrah, banyak menginspirasi. Sekarang juga ada aktivitas menghapus tato. Itu kan bisa dihapus tuh. Iya, di laser sih. Jadi sakit lagi ya? lebih sakitan di tato, Sat. Oh, tadi tato lebih sakit. Kalau di tato itu satu titik dia akan terus tuh gitu. Kalau laser dia akan jalan satu, dua, nah satu-satu jadi pindah. Tapi karena harus dengan dibakar. api melepuh ya, dong. Laser ya, melepuh, Sat. Ya Allah. Kalau mau dikasih lihat boleh, Sat ya? Wah, boleh. Serem, boleh. Biar yang di rumah tahu bahwa jangan main-main lah dengan yang begituan. Ya. Kalau mau dikasih lihat proses tato itu hapusannya seperti ini. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sahabat cinta Quran masih ingat wajah yang familiar ini? Insya Allah. Sekarang sudah bersih dari kekotoran, bukan hanya tato tapi masa lalu yang gelap. Beliau banyak akan memberikan inspirasi kepada kita. Dulunya ingat ya, Smackdown ya. Wah. Mas Jody, ya. Kita pingin ngobrol-ngobrol nih, ngobrol santai. Teman-teman di Cinta Quran pingin tahu. Sebenarnya dulu kalau bisa dibilang kemaksiatan apa sih gitu yang membuat sulit banget untuk berubah, dan kenapa sampai sejauh itu, sampai mohon maaf tato sekujur tubuh gitu ya. Apa nggak sayang sama diri sendiri waktu itu, gimana ya mikirnya? Aduh, Sat, kalau ngeliatin itu saya pengen nangis. Cuma kembali lagi bahwa ketika itu yang jelas terlena dunia, Sat. Terlena dunia, terus kita merasa bahwa hidup kita masih panjang. Sampai pada akhirnya ya karena situasi, Sat, ada komunitas. Saya kan di motor juga gitu kan. Klub motor, terus juga bukan menyalahkan klub motornya, bukan, tapi ya memang sayanya yang salah gitu kan ya. Terus saya juga sering MC apa gitu itu kelihatannya kalau tato tuh jadi tambah lebih inilah aksesoris lah. Gitu. Ya karena mungkin karena saya saat itu ya public figure ya saat itu ya saat gitu. Jadi ya artis yang ya tato sini ya gratis, soalnya gratis, cuman ujungnya ternyata tato itu subhanallah itu kan seumur hidup saat gitu loh, nggak bisa dihilangin gitu. Dan antum waktu itu tahu kan maksiat itu menggelapkan hati, menjauhkan dari Allah, bahkan tato itu nyiksa badan. Tahu sekali. Dan kenapa saat itu seperti itu ya karena itu masih jauh dengan sujud, masih jauh dengan 5 waktu, masih jauh dengan Al-Quran terutama gitu. Akhirnya ya ketika saya mengecilkan sebuah dosa, akhirnya menjadi terbiasa gitu loh. Dosa-dosa yang besar pun akhirnya jadi udah biasa aja gitu loh. Awal dunia entertainnya gimana tuh? Awal karir? Ya 96 saat 96 saya baru masuk kampus. Senior. Jadi 96 tuh saya di Prambors dulu. Oh, Prambors. Dulu di Prambors sama Edwin ya. Sama Edwin ya. Ya, sama Edwin. Terus itu udah kenal lama ya? Udah, sama Edwin insya Allah tahun ini kita masuk ke angka 30 tahun berharap bareng. Allah masalah. Ini masih daripada bujangan. Sampai punya anak. Sampai sepuh. Tapi barakallah, saat ada anak saya yang ketiga, Edwin anaknya yang kedua, anak yang ketiga juga, lahirnya tanggal bulan tahun sama, saat bedanya jam. Edwin dapat cowok, saya dapat cewek. Jadi kemarin belum lama ulang tahun, ya udah barengan dia ulang tahun. Ya itu saat jadi Prambors dulu. Prambors dulu, terus akhirnya ya mulai MC, terus akhirnya itu ada sudah tato tuh? Belum. Oh belum. Terus itu ada satu tato sedikit sih gitu. Nah itu awalnya gitu loh. Ada terus akhirnya. Jadi tato itu saat
kalau kelihatan ya, Iya. kalau tato itu kelihatan, Allahu kepengennya Akbar. terus gitu. Aduh, Pengennya aduh, terus. aduh. Ini tato yang paling saya sebel nih. Ya Ini ada Allah. setannya nih. Aduh, Ya saya sebel Allah, banget ini. Robby. Saya, Enggak, lagi nih. itu memang apa? Jadi bangga gitu ya punya tato Iya, itu kesan. kayaknya ada kesan apa ya? Kesan maco lah gitu loh. Maksudnya Ya gua Allah, anak- Robby, teman-teman. Aduh, saya itu sakitnya belum lagi itu ngilanginnya. Tapi ini udah proses laser set. Ini sudah Nah, lebih itu pudar. Iya. sekarang kita mengenal beliau selain hijrah, banyak menginspirasi, sekarang juga ada aktivitas menghapus tato. Iya. Itu memang bisa dihapus tuh. Iya, di laser sih, Tat. Jadi Sakit lagi ya? lebih sakitan di tato, Sat. Oh, Daripada tadi di tato laser. lebih sakit. Kalau di tato itu satu titik dia akan terus tuh gitu lah, Sat. Kalau laser dia akan jalan satu, dua, nah satu-satu jadi pindah. Tapi Karena harus dibakar. dengan api, melepuh Iya, di dong. laser ya, melepuh. Sat. Melepuh. Melepuh, Sat. Kalau mau dikasih lihat boleh, Sat ya? Wah, boleh, serem, boleh. Biar yang di rumah tahu bahwa Jangan main-main lah dengan yang begituan. ya. Kalau mau dikasih lihat proses tato itu pelepusannya seperti ini, bisa. Ya, bisa dilihat ya. Ini Ya di Allah, lasernya seperti di laser. ini. Ya, gitu. Ya Dan Allah. bahkan nanti Panas ya? panas, Sat. Bahkan kalau udah dibakar itu nanti akan seperti ini. Ya. Waduh, Ini ya tato yang Allah. ini, tato yang ini ya. Lasernya ya. Iya kayak merah melepuh Iya, gitu ini ya. melepuh, Sat. Terus ada lagi bahkan saya masih ngomong tato yang sebelah sini. Itu bahkan saya sempat yang tato yang ini ya, Sat ya. Itu seperti ini. Ih, itu tuh lihat melepuh tuh kayak kita dibakar ya. Iya. Jadi kulit kita melepuh. Jadi jangan main-main teman-teman ini bukan Ini sebenarnya ada beberapa teman-teman juga ya, kalau tatonya masih mengeluarkan keringat, ada ustadz juga sih yang bilang ya udah insya Allah wudhunya masuk gitu. Itu yang membuat saya yakin bahwa ya sudahlah, ini sudah, yang penting saya ada ikhtiar bahwa saya pengen ngapus tato dan sebagainya gitu. Insya Allah, Sat. Jadi itu salah satu yang masalah tato. Kalau masalah kemaksiatan, subhanallah, saya nggak Nah, kehitung. terus mungkin teman-teman semua juga banyak yang belum tahu titik sadar, titik baliknya itu pas apa? Kok bisa berubah gitu. 2016, Sat. Afwan. 2016. Saya kena serangan jantung. Oh, berarti mirip kayak Chef Haryo, serangan jantung juga. Ya, jadi 2016 saya kena serangan jantung. Terus padahal itu 2 hari Pakai ring. Ya, 2 hari setelah saya bikin event, ada event otomotif, saya bikin musola di situ. Nah, malah kadonya dari Allah serangan jantung. Saya hampir sempat seuzon lah sama Allah. Gitu ya. Karena saya berbuat sesuatu yang saya pikir ini, waduh, orang jamaahnya full terus tuh dari zuhur sampai isya tuh. Membuat musola Iya, karena malah kena. di waktu itu saya bikin di Senayan ya, di Gelora Bung Karno itu memang tidak ada musola, Sat. Jadi saya bikin jadi pakai tenda segala macam, tiap event itu saya bikin. Nah, itu waktu itu 2016 itu saya kena serangan jantung. 2 hari setelah itu terus tahun saya nggak mau pasang ring, Sat. Saya mencoba alternatif ini itu. Nah, ada satu momen di mana istri saya bilang, Pak, kalau bisa tahajud 40 kali, bukan 40 hari, Sat, 40 kali. Nah, saya coba jalanin itu. Apapun, Sat, saya nggak pernah tahajud. Sampai akhirnya saya bingung, ini yang 2 rakaat yang mana? Ini yang udah keberapa? Sampai terus saya coba, tapi karena saya kepengen apa ya? Ya mungkin hidayah juga, Sat, ya. Saya pengen. Udah berapa ring berarti? Sekarang 2017 saya pasang ring, hampir setahun setelah itu. Itu pertama 1 ring, terus 1,5 bulan unfall lagi, 2 ring, Ya Allah, terus ya 1,5 bulan lagi saya unfall lagi, jadi 2 balon. Jadi udah 3 ring 2 balon. 3 ring 2 balon. Itu jantung loh, bukan main-main. Jadi Saya sempat- di titik itu antum mulai. Iya, saya sempat drop mental, ya takut mati lah, apalah segala macam. Terus sampai saya masuk ruang okupasi namanya, di rumah sakit itu. Saya masuk ruang okupasi. Nah, okupasi ini ternyata disitulah para penderita penyakit jantung. Terus di sana kan ada yang ada yang dibedah, dibelek segala macam. Saya pikir saya cuma ring gitu. Cuma sedikit lah. Kalau yang di black itu gimana? Jantungnya diambil, dibikin, di bypass kan? Oh iya, di bypass. Bypass itu lagi dipasang, jadi dipasang lagi yang baru. Terus waktu dia diangkat itu 6 jam kata dokter saya, itu di operasinya dibikin jalur
track barunya gitu supaya nggak nyumbat lagi. Tapi ini kan nggak boleh diputusin, jadi dibikin. Nah itu diambil otot, ada otot dari tangan sama otot dari kaki. Kalau nggak otot dari kaki ya biasa 3 bulan nggak bisa jalan katanya gitu loh. Untuk ganti otot ini. Untuk ganti otot yang ada di jantung gitu, iya gitu. Nah ini saya pikir saya masih kayak gini, saya nggak kebayang yang di bedah sini ya bypass. Gimana kalau batuk gitu, iya kan? Karena kalau yang saya tahu nggak awal-awal ya, kalau nggak salah itu cuma di staples waktu nyambungnya itu. Jadi kayak staples kalau nggak salah saat gitu, tapi staplesnya mungkin khusus sekali saat ya. Itu kalau batuk gimana gitu loh. Itu yang saya pikir. Jadi ini poinnya ya saya masih harus bersyukur bahwa saya cuma dikasih. Jadi mulai dari situ ya, untuk mulai ada kesadaran. Iya, saya mulai gitu. 2017 juga kakak saya bilang, udah kamu baca mushaf. Karena Al-Quran itu asyifa. Saya saya mikir, saya pernah pesantren, masa sih saya nggak bisa gitu. Saya paksa saat kadarullah suka di jalan, ya saya dapat beberapa hadis yang justru memicu saya makin kencang. Contoh misalnya, satu huruf 10 kebaikan. Betul. Nah, terus terbata-bata mendapatkan pahalanya 2 kali lipat. Betul. Wah, itu yang bikin saya ngotot. Terus saya coba, begitu saya begitu saya hatam yang pertama tuh bangganya ya Allah, karena belum pernah seumur hidup. Seumur hidup. Begitu kena ya Allah gitu loh ya kan, udah terus aku dari situ mesti baca lagi sampai akhirnya Sevario memberikan saya mushaf Utsmani. Ya, itu saya cinta banget gitu. Berarti udah kenal lama juga sama Sevario. Udah di motor kan? Iya, sama-sama di motor. Iya gitu. Ketemu lagi teman-teman. Jadi kalau antum nonton Cinta Quran TV itu nyambung semua nih sanadnya. Gitu Ustaz. Jadi ketemu ya Mas Sevario juga terakhir juga ketemu. Dia Sevario luar biasa sekali ya gerakannya ya. Dengan sedekah 1.000. Iya, sedekah 1.000 dan sebagainya, itu luar biasa. Kemarin juga pas Covid juga dia gerakannya Masya Allah. Saya belum bisa seperti itu gitu loh. Karena kita kan dengan melakukan hal itu harus berani mengorbankan ke semuanya gitu loh. Sementara Afwan saya ada pertanggungjawaban yang saya pikir saya belum bisa untuk melakukan. Saya kepengen banget, makanya saya paling partisipasi aja gitu. Terus sekarang setelah udah sadar, udah nggak mau lagi, bahkan menghapus tato. Sekarang apa kesibukan untuk kira-kira membalas? Nah itu dia nih, Afwan, Anak juga bingung nih, Anak udah nggak kerja, Iya. Syuting itu, Anak kemarin beberapa kali tolak juga. Kayak ada sinetron, kan ada sempat juga ditawarin sinetron. Anak bilang bisa gak pulang jam 12, di bawah jam 12? Nggak bisa, kan sinetron kan jam 3 pagi. Akhirnya ntar pasti ganggu schedule sholat nih, ya kan ya. Sementara giro saya jangan sampai saya gara-gara uang itu saya putur lagi gitu loh. Jadi saya tolak, saya bilang ini pilihan, ya kan. Saya bilang ya Allah saya mencintaimu. Dah, saya ikhlas, saya nggak ambil. Terus juga bahkan ada sinetron yang sudah berjalan lagi berjalan loh Saya minta izin sama sutradaranya, saya ingat banget tuh. Adalah di TV swasta. Saya bilang sama sutradaranya, tolong peran saya diganti. Atau saya ditiadakan. Iya. Kenapa? Saya lagi demen, waktu itu, insya Allah sampai sekarang masih saya lakukan. Saya tuh itikaf dari maghrib sampai isya, saya nggak pernah keluar masjid. Emang saya biar habit gitu loh. Ya. Sampai sekarang pun, Afwan rumah saya di Citra Raya. Ini rumah Ana. Satu rumah depan masjid Allah, nikmat banget. Iya, Masjid Muhajirin. Jadi di situ pun di Citra Raya saya tuh nggak sama. Saya lakukan seperti yang sudah saya lakukan. Jadi di orang rumah tuh udah tahu gitu loh. Kalau mau makan bareng papa pada Isya gitu loh. Dan mereka sudah terbiasa itu. Dan karena saya selalu mencoba. Nah ini ya situ saya kesempatan saya baca mushaf. Saya mengenali itu lagi. Gitu. Nah, saya nggak mau itu hilang gitu. Nah, waktu syuting sinetron itu karena kebiasaan itu, ya sebulan kan stripping ya, syutingnya tiap hari. Sebulan mungkin oke lah, pemain-pemain lain maklumi lah, ya kan. Karena saya bilang kalau mau take saya, Bada Isa ya, gitu. Kalau bisa, tapi kan kadang-kadang ada pemain juga yang punya keperluan ya kemana-mana, gitu. Bukan kita aja kan. Akhirnya saya merasa, waduh, nggak enak gitu akhirnya. Karena perasaan itu ya pemain gak ada yang komplain, cuman sayanya yang gak enak. Saya untuk menjaga itu, jangan sampai juga yang lainnya juga kotor hatinya lah gitu ya. Saya bilang, saya selesai. Akhirnya masih ada sekitar 40 episode lagi, saya gak ada. Cuman disebut namanya aja. Karena saya jadi, waktu itu peran saya
bapaknya peran utama. Jadi harusnya tiap episode saya ada. Gitu ya. Jadi akhirnya ya dialognya cuma bapak lo mana? Ada di rumah gitu lah. Jadi cuma dialog aja gitu. Dan sekarang masalahnya, Ya, Bang, Ustadz Hari Mukti udah pulang. Insya Allah. Dulu rocker. Ya, insya Allah. Ada kamu gitu kan. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari juga sahabat saya, narkoba dulu. Tapi akhir hidupnya justru indah. Jadi ustadz dan udah pulang gitu. Ustadz Gito Rolis, seangkatan juga pulang gitu kan. Nah, masalahnya kan kita nih pasti pulang. Pasti pulang. Mungkin sore ini. Mungkin malam nanti. Nah, semestinya kita ini sadar bahwa apa? Kesadaran bahwa akan pulang itu mestinya udah berbenah. Sudah beres-beres. Nah, sekarang cita-cita atau keinginan antum. Keinginan antum untuk, kalau Khalid bin Walid ya, dulu kan membunuh umat Islam. Di akhir hidupnya jadi panglima umat Islam. Nah, keinginan antum untuk membalas masa lalu itu, mimpi lah, in dream gitu ya. Punya keinginan tuh lagi pingin apa? Anak kepinginnya Ustaz. Ketika anak tasawuf Ustaz. Asyhadu alla. Itu dipanggil Ustaz. Itu keinginan Ustaz. Jadi ada pengen. Amin. Pokoknya setiap itu makanya aneh di mobil juga ada selalu nggak dengerin musik ya, cuman zikir aja gitu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya kepingin, karena saya punya penyakit jantung, saya nggak tahu kapan anfal, jadi ketika saya itu nggak ada, saya sempat menyebutkan la ilaha illallah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Itu yang bikin saya cuma kepengen gitu, ya Allah nih nikmat banget kali ya kalau tasawuf mas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Asyhadu anna muhammadar abdur rasul. Itu saya dipanggil saat. Saya merasa itu paling saya cuma minta itu aja sama Allah. Maka saya selalu doa, ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah dan matikan aku dalam keadaan bertauhid. Matikan aku dalam keadaan bertauhid, ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal. Nggak ada cita-cita yang lain, San. Apa nana nggak ada. Ya Allah. Kalau dibilang capek sama dunia ini, anak nggak boleh juga karena anak masih ada tuntutan anak-anak. Iya. Nggak boleh. Anak harus ya yang Ada bisa kewajiban. Ada kewajiban, anak harus ini juga. Semampu anak lah. Dan masya Allah, keluarga anak tuh sangat pengertian, istri anak sangat pengertian. Sampai akhirnya 2019 anak jual rumah, anak jual aset tanah, anak pengen lepas riba. Alhamdulillah Allah kasih, itu pulang umroh nggak lama, terus anak dijual semuanya dan istri pengertian sekali. Nah, yang anak mau sampaikan ke cinta Quran adalah bagaimana antum harus berani mengatur sikap, harus gentleman terutama untuk laki-laki, bahwa keluar dari zona kenyamanan itu satu memang tidak gampang, tapi kedua kalau memang bisa antum bisa keluar dari zona kenyamanan, nikmatnya luar biasa, tanpa riba, tanpa ada lagi tagihan angsuran, nggak ada beban, nggak ada ini, masya Allah nikmatnya gitu loh. Tidur mau jam berapa aja hayu gitu kan, nggak akan ada lagi tiap bulan itu tagihan, ini angsuran tanggal berapa nggak ada. Iya. Belum dosa besarnya. Dosa besar. Aduh, anak alhamdulillah saat anak berhasil melewati itu saat. Nah mungkin dari situ ada beberapa banyak kemudahan yang saya dapat. Banyak sekali. Teman-teman yang dirahmati Allah, beliau punya impian, keinginan, yang itu keinginan saya dan keinginan kita semua. Kalau beliau tasyahud, kalau saya selalu doa sama Allah di depan Ka'bah pada saat sholat fardu, ya Allah, wafatkan hamba sedang berdakwah, atau sepulang berdakwah, atau menuju dakwah. Beliau pernah bandel, pernah gelap, dan alhamdulillah anugerah Allah datang, beliau di akhir dalam kondisi baik. Nabi SAW menyatakan innamal a'malu bi khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya, dan akhirnya beliau seperti ini. Indah banget, mahal teman-teman, dan saya nggak tahu akhirnya seperti apa, belum tentu sebaik beliau. Saya selalu minta sama Allah, ya Rob, wafatkan hamba di jalan dakwah. Ustadz Hari Mukti jam 7 bang, itu masih ngupload Instagram, jam 9 wafat. Bang Tato
Bang tato, sekujur tubuh tato semua. Wah, udah masa gelapnya udah nggak karu-karuan. Allahu yarham, semoga Allah merahmati beliau. Jam 7 masih ngajak makan malam sama istri. Jam 9 masih makan duren. Jam 12 udah meninggal. Betapa dekatnya kita sama ajal. Coba antum bayangkan kalau kita wafat lagi zina. Kalau antum wafat lagi mabuk. Antum wafat lagi judi. Tapi betapa indahnya impian beliau. Wafat lagi tasyahud. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma arhamna ya Allah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, kisah-kisah beliau ini sudah luar biasa buat kita semuanya. Dan sakaratul maut itu sakitnya. Dalam banyak riwayat Nabi SAW menyatakan paling kecil itu seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Ya Allah sakitnya. Dan dalam riwayat lain dikatakan apa? Seperti ditebas 1000 pedang. Itu paling kecil, 1000 pedang. Tebasannya itu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, beliau menjadi inspirasi bagi kita. Bahwa bertobat itu jangan ditunda. Rugi antum menundanya. Karena antum gak bisa beli waktu, gak bisa diulang lagi, gak bisa kembali. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kalau beliau sudah cukup menjalani masa-masa kelamnya, masa lalunya, dan sekarang beliau bertaubat, dan kita berdoa mudah-mudahan taubatnya diterima oleh Allah, diterima. Innallaha huwa tawwabur rahim. Allah itu penerima taubat, ya. Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Bang, andai wafat besok, antum minta agar dalam keadaan tasyahud. Nah, kira-kira kalau misalnya boleh memilih di antara semua amal-amal Islam, amal apa yang antum paling cintai? Di antara ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada memuliakan orang tua, ada sedekah. Amal yang antum paling suka, Bang? Sedekah, anak nggak mampu. Yang lain saum, anak insya Allah sih ya kayak ayamil bid dan sebagainya anak coba, tapi kadang kita skip, lupa dan sebagainya. Dan sholat insya Allah Ustaz, anak target anak ya kalau bisa 50 sehari. Bagaimana cari caranya kayak gimana gitu loh. Target doang tapi itu kan gitu loh, belum tentu juga sampai ke sana gitu. Dan yang kalau dibilang triple M Ustaz, murah, meriah, memuaskan, itu cuma musab. Jadi afwan Ustaz, itu loh, jadi pada subuh habis sholat target saya ya berapa lembar ya pokoknya terserah, maksimum 10 lembar terserah lah gitu. Dari saya terbata-bata, saya pengen sampai saya ngotot gimana caranya baca mushaf seperti saya baca berita di sosmed, seperti baca koran, gimana caranya dari sampai bertajwid. Di Usmani itu kan mushaf Usmani itu kan ada beberapa tajwid yang beda-beda gitu. Sampai saya nanya sama guru ngaji ya anak-anak gitu, ini saat ini gimana saat ini, kalau nggak ada ya udah, kalau saatnya nggak ada saya googling ini bacanya seperti apa, kan ada latinnya gitu. Saya cari sendiri, jadi learning by doing. Kabar gembira buat antum dan buat teman-teman semuanya. Cinta Quran itu sudah 9 tahun, punya metode super cepat, super mudah, bisa baca Quran dan bisa tahsin Quran, Bang. Masya Allah. Cuma 1 kali pertemuan. Masya Allah. Antum nanti langsung daftar, nanti bareng sama Adia Novali, bareng sama Sevario, satu grup. Nanti 1 kali pertemuan lancar baca Qurannya. Mushaf yang dia cintai, ini jawabannya di Masjid Al-Fatih. Teman-teman bisa kunjungin saja ya, langsung ke cintaquran.com atau bisa kunjungi juga Instagramnya cintaquran.id. Nah, ayah ibu antum masih ada? Nggak ada. Waktu begini, waktu sudah taubat, pernah ibu masih ada terus nggak lama. Gimana kira-kira sambutan ibu? Ibu waktu saya mulai berubah, mulai berubah, ya senang sekali. Ya Allah. Akhirnya ya Allah lebih sayang ya, dipanggil duluan gitu. Nah, saya nggak pingin gitu loh, saya pergi nyusahin orang sampai masuk ICU, sampai
ini macam-macam lah, saya nggak mau lah gitu. Saya pengen ya udah kalau memang selesai nggak nyusahin orang dalam keadaan saya nggak tahu husnul khotimah seperti apa. Tapi kan itu semua tujuan orang pasti seperti itu. Husnul khotimah, bukan husnul ya, husnul. Saya coba untuk minta sama Allah itu aja. Saya bilang, ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan bertauhid. Amin. Saya pengen ketika ya saya selesai saya mengucapkan tauhid itu. Nah, saya juga minta sama Allah. Saya kalau saya seandainya sampai ada terakhir saya posting pas setelah Idul Fitri kemarin gitu loh. Saya posting, saya kasih foto saya yang lama saya bilang. Di situ ya kan kita nggak tahu namanya dunia sosmed, kita nggak tahu siapa yang ada, teman saya yang kita nggak ketemu dan sebagainya. Saya minta maaf. Jadi apa yang saya berikan ini ya walaupun resikonya jujur aja saya dijauhin komunitas, sudah pasti itu pekerjaan juga misalnya gitu. Jangan pakai judi MC, ntar dia punya penyakit jantung, ntar di atas aku mati lagi katanya. Kayak gitu. Tapi saya terima, nggak ada masalah. Saya cuma Ikhlas antum ya. ikhlas kan, nggak ada. Poinnya bahwa apa yang saya kerjakan selama ini, saya bukannya egois, saya bukannya pengen, saya pengen dapat, ya karena gini, neraka itu bukan urusan saya. Surga pun belum tentu menjadi milik saya. Tapi mengingatkan kebaikan, saya rasa itu kewajiban semua muslim. Itu wilayahnya antum. Iya itu. Jadi apa yang saya lihat, dari yang mulai kecil-kecil lah. Awan dulu misalnya mau tidur kita wudhu aja kayaknya, mana mungkin tidur wudhu dulu, pasti nggak akan tidur dong. Karena saya habitin gitu, malah saya habis wudhu malah ngantuk gitu loh. Nah itu jadi bangun tidur juga tidak nanti di WhatsApp status juga saya cuma mengingetin sholat aja gitu, setengah jam sebelum sholat saya bikin gitu loh. Jangan lupa jamaah. Waktu COVID kemarin juga ada satu kebiasaan saya ke masjid yang saya nggak mau lepas saat gitu loh. Contohnya saya itu kalau ke masjid saya kan pakai gamis gitu ya, ya udah saya ya emang udah kebiasaan gitu saat ya. Kebetulan kan anak saya pramugari, dia terbangnya ke timur tengah ya, Madinah ke Jeddah. Jadi saya selalu nitip baju gamis itu, dan karena saya nyaman gitu loh, enak pakai itu. Nah waktu COVID kemarin di rumah aja begitu, saya nggak mau kebiasaan saya di masjid, mentang-mentang di rumah saya berkaos nggak. Saya coba ini apa nih kayak gitu. Saya coba tetap bergamis, saya tetap pakai minyak wangi. Saya tetap giro saya ke masjid itu saya jaga gitu. Saya akhirnya saya dapat tempat di rumah yang bisa buat itu. Nah ini saya pikir ketika nanti balik lagi kayak sekarang, alhamdulillah sudah mulai ada masjid, saya juga sudah mulai dibuka, ya giro itu saya nggak mau hilang gitu loh. Nah itu yang saya pertahankan gitu loh sampai saat ini gitu loh. Terus contoh kecil kalau misalnya itu ya, saya selalu bawa sejadah kepala karena ya kemanapun ya jadi kayak kemarin aja, ntar di mana ya sholat ya ujul, ada MRBJ. Jadi setiap saya jalan saya memikirkan ngadep Allah nih di mana nih gitu loh ya kan. Jadi saya mengedepankan kepentingan Allah daripada kepentingan saya pribadi. Masya Allah banyak banget yang saya dapat karena yang ini saya mudah-mudahan ini ada kekhawatiran saya juga tiba-tiba ada orang datang ke rumah ngasih mobil. Allahu Akbar. Saya pikir ngasih pinjam itu faktur. Kan? Terus dikasih BPKB, semua, bahkan itu platnya kan habis udah mau habis, dikasih lagi uang cash ini buat perpanjangnya ya. Saya nggak tahu dari mana. Saya bilang ini Allah yang gerakin. Allah yang gerakin. Belum lama. Terus dengar-dengar antum umroh berkali-kali tuh. Iya tuh kan. Anak 2018 pertama kali umroh. Padahal dulu lagi ngartis. Waduh, lagi gak ada kepikiran uang, dan gak ada duit. Itu dibajak orang semua. 2019 bahkan anak bilang ketika udah dibayarin semuanya, anak bilang anak nggak ikut deh. Insya Allah, merinding. Kenapa nggak ikut katanya? Karena waktu itu kan kita harus bayar progresif, 2.000 real kan, 8 juta sekian. Anak bilang anak nggak punya duit, udah gue bayarin. Berangkat lagi. Dua kali. 2020 diajak lagi tuh sama Ustadz Salim Villa. Iya. Sebelum COVID. Masya Allah, indah benar. Itu sampai kita ke Taif kan, gitu loh. Masya Allah. Jadi saya pikir, saya waktu berangkat dua kali sama Ustadz Umar Mita, saya bilang, Ustadz, Ana dipanggil lagi nih Ustadz ke rumah, kamu nengokin rumah Allah. Udah antum kerja sama Allah aja. Ana mikir berhari-hari tuh, Ustadz Umar ini maksudnya apa kerja sama Allah? Oh ternyata
ya itu tadi mengedepankan kepentingan Allah daripada kepentingan pribadi gitu. Gitu. Bahkan Allah menyatakan di dalam Al-Quran, intan surullah yansurkum. Menolong agama Allah, Allah yang tolong. Sama, ini masjid ini, tanahnya, ini 5.000 meter di Bintaro. Masya Allah. 5.000 meter. Bintaro lagi? Bintaro, 1 meternya 20 juta. Nah. Lu kaliin berapa? 100 miliar, Iya. harga tanahnya doang. Harga tanah Wakaf bang, wakaf. Ini masjid habis hampir 8 miliar. Nggak ngerti saya, pokoknya selesai aja. Tolong agama Allah, udah pokoknya tolong. Dan kalau Allah udah nolong, siapa yang bisa berani menghentikan? Allah udah bilang iya, siapa yang bilang enggak? Tapi kalau Allah udah bilang enggak, siapa yang bilang iya? Nah, itu tauhid, Bang. Itu tauhid. Keyakinan bulat kepada Allah bahwa apa? Tidak ada yang mampu mengalahkan, mengubah kalau Allah sudah turun tangan. Kasih mobil. Bahkan apa lagi? Umroh. Ada ratusan juta orang belum umroh. Betul. Antum berkali-kali. Iya. Teman anak punya Harley sampai 4, 5, umroh juga belum. Dan itu alhamdulillah sebelum wafat. Ya. Kalau sudah wafat nggak mungkin umroh, Bang. Masya Ya Allah. Tiga-tiganya umroh, anak berangkat, anak nangis-nangis sama istri anak. Karena harus ninggalin mereka 10 hari ya. Aku kan saat anak kan udah nggak seperti dulu. Jadi anak bilang, kamu gimana makan sama Nah itu kan. Istri saya udah bilang berangkat. Ini Allah yang manggil, udah berangkat. Nggak usah dipikirin. Anak berangkat. Berangkat yang kedua juga begitu. Masya Allah saat yang berangkat kedua itu, anak dapat itu nikmat sekali. 2019. Sampai sana, Senin, Selasa, Rabu, pas Ayu Milbit. Hari Kamis saum lagi gitu loh. Yap. Padahal kalau bilang jujur, ya apa nih ya, emang gak punya duit. Sekalian saum aja. Tapi nikmatnya Masya Allah saum di sana. Nah, pikir kapan lagi anak saum Iya di dong, sana? iya. Ya kan gitu ya. Bukan sembarang saum. Itu dia saya gitu loh. Kalau sana duduk aja di haram tuh dapat 100.000, ya kan? Kapan lagi nih anak pikir gitu kan? Karena dan di sana sampai waktu 2018 karena Anda udah tahu bagaimana nikmatnya itikaf, Anda sampai nggak ikut tur saat. Jadi kalau ada apa nih Anda kapan lagi nih Anda nikmatin tempat Nabawi ini gitu. Kalau tur ntar Anda lihat di YouTube aja. Jangan ini yang terakhir kan gitu. Gitu jangan Anda pikir itu jangan ini yang terakhir. Jadi Anda coba untuk nah let's say mabrur, kalau Anda ambil kesimpulan adalah mabrur itu after. Di sana kita 1 jam, bahkan Jumatan jam 9 pagi itu di jalan. Betul. Kalau nggak dapat tempat yang bagus. Jadi Anda pikir ini giroh, ini harus dipertahankan. Kalau enggak ya itu kelar gitu. Ini kita sholat zuhurnya di awal waktu asar. Sholat asarnya awal waktu maghrib. Iya masalah itu saya pertahankan itu. Jadi dengan mengedepankan kepentingan Allah, insya Allah. Saya udah. Nah itu rumus lagi teman-teman ya. Bismillah ya teman-teman yang nonton. Kedepankan Allah, muliakan Al-Quran, depankan Allah, Allah akan muliakan antum. Insyaallah. Dan Bang Jody, teman-teman semua pingin dengar untuk mereka-mereka yang pingin bandel, mau coba gelap, mau coba matiin lampu. Kira-kira nasihat antum untuk mereka apa? Supaya apa yang dulu pernah antum jalani, mereka jangan sampai deh. Gitu. Kayak gini, teman-teman cinta Al-Quran. Poinnya adalah bahwa yang paling penting antum harus tekankan, bayangin ke neraka antum harus bayar, ke surga antum nggak bayar, karpetnya enak, ada AC, ya kan, dan gratis, airnya gratis. Kadang-kadang ba'da Jumat ada nasi kotak yang nasi gitu loh. Nah, ini gratis semuanya. Kok antum nggak mau? Nggak berangkat. Sementara ke neraka pasti bayar. Minimum misalnya ke kafe. Maaf nih kita bukannya ini ya, ke klub, segala macam nih gitu deh. Itu kan pasti keluar dulu. Udah bayar neraka lagi, ya kan? Ya. Udah segala macam. Jadi belum yang berat-berat tuh, belum yang lain-lain tuh, ya kan? Bayarannya banyak banget tuh, ya kan? Waduh, jadi mesti dipikirin lagi. Yang gratis malah mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Poinnya kenyamanan itu ada di sujud. Yang saya rasain adalah itu. Jadi di sujud, setiap sujud itu sujud apa aja, ya kan, walaupun cuman ya membaca mushaf ada sujud, ya itu nikmat banget gitu. Bagaimana para sahabat berlama-lama sujud, bagaimana Rasulullah kakinya sampai bengkak sujud gitu loh. Ini yang saya rasain. Jadi semuanya, dan saya mencoba untuk apa yang Rasulullah kerjakan saya kerjain, yang nggak ya udah saya nggak kerjain gitu loh. Dan kalaupun di situ saya bertentangan dengan beberapa banyak orang karena saya public figure kan gitu loh. Ada yang kok lu nggak mau sih, nggak mau, ya
yang gua tahu Rasulullah, jadi gua enggak Allahumma gitu loh, sholli ya. ala Ya jadi saya mencoba untuk walaupun akhirnya ada gap ada karena ada perayaan ini ada perayaan yang saya tidak menjalankan tidak gitu. Jadi ya saya bilang ini resiko gitu. Dan apa saya bilang surga belum tentu milik saya juga gitu. Jadi ya udah kalau memang mau nafsi ya kamu mau ya udah kita masing-masing aja. Bukan berarti lakum dinukum waliyadin, bukan. Artinya selagi antum bersyahadat antum saudara ana gitu loh, ya kan? Bukan gitu loh. Tapi ya, kalau antum memang percaya dan antum yakinin silakan aja. Kalau saya tidak, ya itu aja gitu loh gitu. Kayak gitu Ustaz. Walaupun akhirnya terjadi gap, jujur aja terjadi gap di antara itu loh. Belum lama juga jangan begitu dong gitu loh. Ketika saya posting gitu loh, itu kan hilaf gitu loh. Hilaf pasti bilang ya udah antum silakan, kalau ana yang enggak gitu. Ana cuma ngomong ini, ana cuma mau mensiarkan bahwa ketika saya dipanggil untuk mengisi sharing kajian, misalkan saya kan sering ngisi sharing kajian. Ketika saya dipanggil pada perayaan-perayaan yang saya tidak menjalankan, ya. Terus saya sudah menyatakan itu bahwa saya tidak gitu lah. Ya, jadi kalau mau ngambil ya udah kajian duha, kajian pada subuh ya kan, atau bikin apa ada tablik ya yang tidak berhubungan berkaitan dengan hal-hal. Beliau tadi mengingatkan kita juga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, fadzakir innama anta muzakkir, ya. Ingatkan, karena tugas kamu cuma mengingatkan. Iya. Surga neraka bukan urusan kita. Bukan menghakimi. Dan kita juga nggak bisa menghakimi, menghukumi orang. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Bukan memukul. Bukan memukul, tapi Dipukul. merangkul nih, supaya kita dekat sama Allah semuanya. Teman-teman semuanya luar biasa. Nasihat beliau, inspirasi beliau. Saya mohon banget teman-teman doakan kami ya. Doakan kami sehat-sehat, istiqomah dalam kebaikan, dan doa itu malaikat katakan wa iyyakum, doa itu juga buatmu juga. Jadi jangan pelit mendoakan, karena apa yang kita doakan itu akan kembali kepada yang mendoakan. Dan teman-teman semuanya jangan lupa sebentar lagi bulan Muharram, dan antum akan saya undang untuk jadi host nanti, untuk jadi pembicara juga di acara Amazing Muharram 9. Insyaallah. Penggerak perubahan, 9 pembicara dunia, 9 hari berturut-turut, 9 negara, 9 dai dunia, 9 kori dunia di 9 Amazing Muharram. Dan cepetan langsung daftar, karena saya dapat kabar tiketnya hampir habis di @Amazing Muharram, Instagramnya @Amazing Muharram, langsung daftar. Nah teman-teman jangan tunda-tunda, karena ini akan ditayangkan juga dari 9 negara. Dan energi perubahan ini akan menjalar kepada seluruh rumah, seluruh masyarakat, sehingga semua berubah menuju Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan sampai menunda-nunda, karena nanti masuk kerenda ya. Kalau sudah masuk kerenda nanti terlambat ya. Maka beliau banyak tadi menasihati saya, kita semua dengan cara beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, membimbing langkah kita, dan mewafatkan kita dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga bermanfaat. Kita berdua pamit. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.